Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran SMP kelas 7 Matematika oleh KKN Tematik FKIP kelompok 9A tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas segi 4 dan segi 3, yaitu pada bagian keliling dan luas bangun datar. Bangun datar terbagi menjadi dua, yaitu segi 4 dan segi 3. Kemudian segi 4 ada 6 macam, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Kita hanya akan membahas bagaimana mencari keliling dan luas dari bangun datar. Kalian diharapkan sudah dapat memahami bagaimana sifat-sifat dan unsur-unsur pada setiap bangun datar yang ada. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Luas bangun datar adalah banyaknya persegi yang menutupi seluruh bangun datar. Segi 4. Segi 4 yang pertama adalah persegi. Keliling dan luas persegi. Perhatikan persegi di atas. Untuk mencari keliling persegi KLM, kita harus mengetahui panjangnya setiap sisi yang dimiliki dalam persegi tersebut. Pada garis KL, jumlah satuan dari sisinya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian KLM ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengetahui bahwa keempat sisinya panjangnya adalah 4. Kemudian ditambahkan semuanya menghasilkan 6 satuan panjang. Jadi keliling persegi dengan panjang sisi S adalah K sama dengan 4 kali S. Kemudian luas dari persegi adalah semua persegi yang menutupi semua kotak. Luas persegi adalah panjang sisi KL dikalikan dengan sisi KM. Jadi 4 dikalikan 4 menghasilkan 16 satuan. Jadi luas persegi dengan panjang sisi S adalah L sama dengan S kali S atau S kuadrat. Nah, kemudian persegi panjang. Keliling dari persegi panjang. Perhatikan persegi panjang di atas. Garis KL sejajar dengan garis MN. Ini disimbolkan dengan panjang atau P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan panjang. Kemudian garis LM dan KN ini diibaratkan dengan lebar atau L. Satuannya 1, 2, 3. 3 satuan panjang. Untuk mencari keliling, berarti garis KL ditambah LM ditambah MN dan ditambah KN menghasilkan 16 satuan panjang. Keliling persegi panjang dengan panjang P dan lebar L adalah K sama dengan 2 dikalikan P ditambah L atau 2 kali P ditambah 2 kali L. Luas persegi panjang. Luas persegi KLMN adalah KL dikalikan LM. KL ini panjang dan LM ini lebar, berarti bisa panjang kali lebar, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15 satuan luas. Jadi luas persegi panjang dengan panjang P dan lebar L adalah L sama dengan P kali L. Kemudian jajar genjang. Keliling jajar genjang.
Kita ketahui bahwa sisi-sisi yang sejajar pada jajar genjang adalah KL sejajar dengan MN, kemudian LM sejajar dengan KN. Keliling jajar genjang KLM sama seperti sebelumnya, KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN menghasilkan 2 kali KL tambah LM. Jadi, keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keempat sisi-sisinya. Luas jajar genjang. Perhatikan gambar pertama. Pada gambar pertama terdapat garis DE yang memotong tegak lurus garis AB. Kemudian segitiga AED pada gambar 2 dipindahkan sehingga menjadi seperti gambar 3 dan terbentuklah bangun persegi panjang. Jika kita misalkan AB AB ini sebagai panjang atau alas, kemudian yang DE yang tegak lurus ini kita ibaratkan tingginya atau lebarnya, maka luas jajar genjang yang mempunyai alas dan tinggi T adalah luas sama dengan A kali T. Pada jajar genjang, alasnya itu sama dengan panjang pada persegi. Kemudian tingginya itu sama dengan lebar pada perseginya. Nih, begitu. Oke, lanjut. Trapesium. Keliling trapesium. Nah, perhatikan trapesium di atas. Sisi-sisi yang sejajar adalah garis BC sejajar dengan garis AD. Kemudian tingginya itu FB dan DE. Tingginya itu berarti yang siku-siku. Kemudian garis miringnya adalah sisi miringnya adalah DC. Nah, keliling trapesium adalah jumlah panjang keempat sisi-sisinya, berarti BC ditambah CD ditambah DA ditambah AB. Luas trapesium. Untuk mencari luas trapesium dapat dicari dengan menjumlahkan luas segitiga ABD dengan segitiga BCD. Karena trapesium terbentuk dari dua segitiga tersebut. Segitiga ABD dengan segitiga B dijumlahkan segitiga ini. Jadi luas trapesium ABC yaitu luas segitiga ABD dijumlahkan dengan luas segitiga BCD. Untuk rumus segitiga nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Ketika sudah memasukkan rumus segitiga seperti ini, kemudian didapatkan setengah kali AD kali T ditambah setengah kali BC kali T. FB di sini disimbolkan dengan T, maka FB dapat diubah menjadi T. Kemudian kelompokkan dan menghasilkan setengah kali AD ditambah BC kali T. Misalkan AD ini diibaratkan dengan A, kemudian BC diibaratkan dengan B, maka dan tingginya diibaratkan
B dan DE diibaratkan dengan T, maka rumus luas trapesium ini akan menjadi setengah kali A ditambah B kali T, atau kesimpulannya adalah luas trapesium dengan sisi sejajar A dan B serta tinggi T adalah L sama dengan setengah kali A ditambah B kali T. Selanjutnya adalah belah ketupat. Keliling belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat. Kita ketahui bahwa AB, panjang AB, BC, CD, dan DA ini sama yang disimbolkan dengan S. Jadi, keliling persegi panjang S ditambahkan S ditambahkan S ditambahkan S sama dengan tau 4 kali S. Jadi, keliling belah ketupat dengan sisi S adalah K sama dengan 4S. Luas belah ketupat. Panjang AB, BC, CD, DA, kita tahu ini merupakan sisi dari belah ketupat. Dan AC merupakan diagonal dari belah ketupat. DB merupakan diagonal dari belah ketupat. Diagonal-diagonal belah ketupat ini berpotongan di titik O yang tegak lurus. Luas belah ketupat dapat dicari dari luas segitiga ABC dijumlahkan dengan luas segitiga ADC. Seperti sebelumnya, masukkan rumus mencari luas segitiga, kemudian dikelompokkan dan diperoleh setengah kali AC kali DB. Kita tahu bahwa AC adalah diagonal dan DB adalah diagonal, maka luas belah ketupat ABCD dapat diperoleh setengah kali diagonal dikali diagonalnya. Jadi, luas belah ketupat dengan diagonal-diagonal D1 dan D2 adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Untuk membedakan diagonal yang depan dan yang belakang dapat digunakan notasi angka 1 dan 2. Kemudian layang-layang. Keliling layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang di atas. Panjang AB sama dengan panjang BC. Kemudian diibaratkan dengan huruf X. Kemudian panjang AD sama dengan panjang DC yang disimbolkan dengan huruf Y. Jadi, keliling dari layang-layang adalah X ditambah X ditambah Y ditambah Y. Kemudian ini dikelompokkan variabelnya 2 menjadi 2 dikali X ditambah Y. Jadi, keliling layang-layang dengan sisi panjang X dan sisi panjang Y adalah K sama dengan 2 dikali X ditambah Y. Kemudian, luas layang-layang. Perlu kita ketahui, pada gambar layang-layang ini, garis AC
adalah diagonal dan garis BD adalah diagonal. Diagonal ini berpotongan di titik O dan tegak lurus. Jadi, luas layang-layang ABCD itu luas segitiga ABC dijumlahkan dengan luas segitiga ADC. Seperti sebelumnya, masukkan rumusnya, rumus segitiganya, kemudian dikelompokkan dan menghasilkan setengah kali AC kali DB. Kita tahu bahwa AC juga adalah diagonal, DB adalah diagonal, maka setengah kali diagonal adalah rumus dari luas layang-layang. Luas layang-layang dengan diagonal D1 dan D2 adalah L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang membedakan di sini dengan luas belah ketupat adalah pada belah ketupat diagonalnya dapat sama atau tidak sama. Namun dalam layang-layang diagonalnya itu pasti sama panjangnya. Dalam layang-layang diagonalnya itu pasti tidak sama. Namun dalam belah ketupat diagonalnya dapat sama, dapat tidak sama, seperti itu. Oke, yang selanjutnya segitiga. Keliling segitiga. Kita review kembali. Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi segitiga tersebut. Perhatikan gambar berikut. Kata kuncinya adalah menjumlahkan panjang dari setiap sisi segitiga. Pada gambar ini, sisi AB adalah C, sisi BC adalah A, dan sisi CA adalah B. Maka kelilingnya adalah C ditambah A ditambah dengan B, atau A ditambah B ditambah C. Jadi, suatu segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C, kelilingnya adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian, luas segitiga. Pada gambar pertama, segitiga ABC dibuat garis bantu, yaitu CD, yang memotong garis AD tegak lurus. Sehingga kemudian pada gambar pertama segitiga ABC dibuat garis bantu sehingga membentuk persegi panjang ABFE seperti pada gambar kedua. Kita lihat bahwa segitiga ADC ini sama dan sebangun dengan segitiga AEC. Sama halnya segitiga BDC yang sama dan sebangun dengan segitiga BCF. Jadi, untuk mencari luas segitiga ADC dapat dicari dengan rumus setengah dari luas persegi ADCE. Dan luas segitiga DBC juga dapat dicari dengan rumus setengah
kali setengah dari luas persegi BDCF. Jadi, luas segitiga ABC adalah luas segitiga ADC ditambah dengan luas segitiga BDC. Kemudian luas segitiga AD, ini luas setengah dari luas segitiga panjang dimasukkan ke sini. Kemudian ini juga dimasukkan ke sini, menghasilkan setengah kali AD kali CD ditambah setengah kali BD dikali CD. Ini rumus ini dimasukkan ke sini. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Nah, setelah ditemukan hasil seperti ini, kemudian dikelompokkan menghasilkan setengah kali CD dikali AD ditambah BD. AD ditambah BD. AD ditambah DB. Ini sama dengan, berarti sama dengan panjang AB. Kemudian ini diubah menghasilkan setengah CD kali AB. Nah, CD ini merupakan tinggi segitiga karena ini tegak lurus dengan garis AD. Jadi bisa disimbolkan dengan huruf T. Jadi luas segitiga dan alas dengan sisi ABC adalah L sama dengan setengah kali A kali T. CD-nya ini dapat diibaratkan dengan T karena ini T-nya. Kemudian AB-nya ini alasnya karena ini yang berpotongan dengan garis CD dan tegak lurus. Ini A alasnya. Jadi luas rumusnya adalah setengah dikali A dikali T, atau luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian contoh soal. Hitunglah keliling dan luas daerah persegi panjang dan persegi berikut ini. Untuk nomor A, kita tahu bahwa ini persegi dengan panjang P. P-nya adalah 9, kemudian L-nya adalah 5. Jadi, substitusikan nilainya pada rumus. Rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Masukkan nilai P-nya dan L-nya, menghasilkan 2 dikali 9 tambah 4. Hasilnya adalah 28. Kemudian untuk luas rumusnya P kali L. P-nya 9, L-nya 5, berarti 9 kali 5 sama dengan 45. Untuk gambar B adalah ini persegi dengan sisinya adalah 6. Sisinya 6. Berarti masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 4 kali S. 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian sisinya 6 dikali 6 sama dengan 36. Yang C adalah gambar persegi panjang dengan panjangnya 10, lebarnya adalah 3. Masukkan ke dalam rumus, menghasilkan kelilingnya adalah 26 dan lebarnya adalah 30. Kemudian untuk nomor D, sisinya adalah sisi dari persegi. Ini persegi ya.
Sisi dari persegi adalah 7. Sama dengan yang B, masukkan pada rumus, menghasilkan kelilingnya adalah 4 dikali 7 sama dengan 28. Dan luasnya adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian soal contoh berikutnya, hitunglah keliling dan luas daerah berikut. Gambar ini merupakan gambar bangun datar tidak beraturan. Untuk mencari luasnya, kita harus mengubah gambar ini menjadi gambar bangun yang beraturan. Dengan membuat garis bantu seperti ini, kita tarik garis ke sini, kemudian kita namakan ini luas daerah 1, ini 2, kemudian ini 3, ini luas, ini daerah 4. Nah, untuk daerah 1 ini kita tahu sisi-sisinya sama, jadi ini adalah persegi. Jadi untuk mencari keliling dan luasnya, masukkan sisinya pada rumus, menghasilkan kelilingnya ada 16, luasnya yaitu 4 kali 4 sama dengan 16 juga. Kemudian untuk mencari keliling dan luas pada daerah 2, kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya, karena ini bentuknya adalah persegi panjang. Kita tahu dari sini ke sini adalah 10, tapi kita hanya mencari tahu dari luas daerah 2-nya, berarti tinggal 10 dikurangi 4, karena di sini otomatis 4 ya. Jadi panjangnya adalah 6. Nah, sisi lebarnya adalah 2. Kemudian untuk daerah ketiga, karena di sini 6, tapi luas daerah ketiga itu hanya dari sini ke sini, berarti untuk mencari ininya, ganti pen. Perhatikan panjang dari luas ketiga ini. Nah, untuk mencari ini ke sini, itu berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan ini mencari ini ke sini, itu sama dengan yang di atas, berarti 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, panjangnya 6 dan lebarnya ini berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2 di sini. Jadi lebarnya 2. Berarti daerah 2 dan daerah 3 itu sama-sama memiliki panjang 6 dan lebarnya 2. Berarti tinggal masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. P-nya 6, L-nya 2, menghasilkan 16. Kemudian untuk luas, panjang kali lebar, 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, untuk daerah keempat, kita tahu bahwa ini merupakan persegi ya, karena sisinya 3 dan 3. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, K-nya sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 3 12. Kemudian luasnya 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian langkah selanjutnya adalah jumlahkan semua keliling dan luas daerah dari keempat bangun datar tersebut. Jumlah kelilingnya berarti
16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 12 ya. Hasilnya 60. Kemudian untuk luas daerah pertama 16, luas daerah kedua dan ketiga adalah 12. Ini kemudian luas daerah keempat adalah 9. Jadi 16 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 9 sama dengan 49. Jadi keliling dan luas daerah tersebut adalah kelilingnya 60 dan luasnya adalah 49 cm kubik. Kemudian lanjut, diagonal belah ketupat berturut-turut adalah 16 cm dan 12 cm. Hitunglah luas daerah belah ketupat tersebut. Untuk membantu memudahkan kita, buatlah sebuah gambar belah ketupat seperti berikut. Kemudian diagonalnya yang kita ketahui bahwa AC, misalkan diagonal AC-nya itu 16, ini 16. Kemudian diagonal BD-nya misalkan di sini 12. Berarti sudah kita mempunyai gambaran ya. Jadi untuk ini kita masukkan langsung ke rumusnya. Rumus luas daerah belah ketupat adalah setengah kali diagonal pertama kali diagonal 2. D1-nya, diagonal satunya masukkan 16, kemudian D2-nya masukkan 12, menghasilkan setengah kali 16 kali 12 sama dengan 192. Nah, selanjutnya sebuah belah ketupat memiliki keliling 52 meter. Hitunglah panjang sisi belah ketupat tersebut. Oke, langsung saja masukkan ke dalam rumus. K-nya 52 sama dengan 4 kali S. Ya, tukar ruas. S sama dengan 52 per 4 sama dengan 13. Jadi, panjang sisi-sisi belah ketupat tersebut adalah 13. Kemudian, perhatikan gambar berikut. KLMN adalah trapesium dengan NOP adalah suatu persegi dengan OP adalah 8 cm, KO adalah 6 cm, PL 2 cm, KN ini 10 cm dan LM adalah 2 akar 17 cm. Tentukan panjang MN ini. Panjang MN, keliling trapesium KLM, dan luas trapesium KM. Yang pertama kita harus mencari MN. Ya. MNOP merupakan persegi. Ya, berarti secara keseluruhan panjang OP itu akan sama dengan panjang MN karena ini persegi. Berarti panjang ini akan sama dengan ini dan ini. Karena ini persegi, berarti sisi-sisinya harus sama semuanya kan. Jadi panjang OP, PM, MN, dan NO adalah panjang. Jadi yang pertama panjang MN adalah 8 cm atau sama dengan panjang OP. Kemudian untuk mencari keliling trapesium KLMN, kita harus mencari alasnya dulu, ya kan? Sisi alasnya. Sisi alasnya itu berarti penjumlahan dari sisi alasnya kan KL, garis KL. Berarti untuk mencari KL itu dijumlahkan panjang KO, OP, dan PL. Jadi 6 ditambah 8 ditambah 12 menghasilkan 16. Keliling trapesium KLMN adalah KL ditambah LM ditambah MN ditambah KL. KL-nya 16, LM-nya
2 akar 17, MN-nya tadi sudah ketemu 8 dan KN-nya adalah 10. Jadi menghasilkan kelilingnya adalah 34 ditambah 2 akar 17 cm. Kemudian yang poin ketiga, luas trapesium KLMN. Luas trapesium KLMN rumusnya berarti setengah dikali MN ditambah KL kali NO. MN ini bisa disimbolkan dengan huruf A dan KL bisa disimbolkan dengan huruf B, dan NO ini merupakan tingginya, jadi bisa disimbolkan dengan T. Ini A, ini B, ini T. Jadi rumusnya bisa disimbolkan dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Oke, masukkan yang diketahui ke dalam rumus, kemudian menghasilkan luas trapesiumnya adalah 96 cm3. Contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO-nya 16, LO-nya adalah 12, dan MO-nya adalah 24. Tentukan panjang KL, ini panjang, dan yang poin ke B adalah panjang MN. Oke, ini. Terus keliling KLMN dan luas ke KLMN. Untuk mencari panjang KL, kita dapat ketahui dari membentuk sebuah segitiga KOL. Ini dan tegak lurus di titik O. Ini kita dapat menggunakan rumus Pitagoras ya, karena KL adalah sisi miringnya, maka rumus Pitagorasnya adalah KL kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah LO kuadrat, atau kemudian KL sama dengan akar KO kuadrat ditambah LO kuadrat. Masukkan nilai KO-nya dan LO-nya. Kemudian dihasilkan KL sama dengan akar 400. Akar 400 adalah 20. Maka panjang KL-nya adalah 20 cm. Sama dengan mencari panjang KL. Mencari panjang MN itu dengan menggunakan segitiga MON ya. Nah, siku-siku di O, maka garis MN adalah panjang sisi miringnya, ya kan? Berarti rumusnya MN kuadrat sama dengan NO kuadrat ditambah MO kuadrat, atau MN sama dengan akar NO kuadrat ditambah MO kuadrat. Masukkan nilai NO-nya dan MO-nya, menghasilkan, ini salah ketik, harusnya MN. Nah, MN sama dengan akar 720 atau sama dengan 12 akar 5. Jadi panjang MN-nya adalah 12 akar 5. Ini 12 akar 5. Maaf. Oke, 12 akar 5. Kemudian untuk yang ke C, keliling KLMN. Seperti sebelumnya, keliling itu jumlah sisinya, berarti KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN. Karena panjang KN dan KL itu sama, maka dan LM dan panjang ini MN dan KL sama, kemudian panjang MN dan panjang LM itu sama, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi 20 ditambah 12 akar 5 ditambah 12 akar 5 ditambah 20 sama dengan 40 ditambah 24 akar 5.
Jadi keliling KLMN adalah 40 ditambah 24 akar 5 cm. Kemudian untuk luas layang-layang KLMN. Luas layang-layang KL berarti setengah dikali diagonalnya. Diagonalnya adalah KM dan LN. KM-nya kita ketahui 16 ditambah 24 adalah sama dengan 40. Kemudian LN-nya adalah 12. Berarti ini akan sama dengan ini. Ya. LO sama dengan ON. Jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Jadi LN adalah 24. Jadi luas layang-layang KM adalah setengah dikali 40 dikali 24 menghasilkan 480 cm3. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini gambar segitiga ya, segitiga AEF. Pada segitiga DEF di atas diketahui DE adalah 14 cm, DF adalah 21 cm, EG adalah 5 cm, FG adalah 12 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga DEF. Ya. Berarti karena keliling, untuk mencari keliling kita membutuhkan panjang sisi EF. Di sini belum diketahui, maka kita harus mencarinya. Nah, kita mencari panjang sisi EF dengan bantuan dengan garis bantu ini yang lurus. Jadi kita mencarinya dari segitiga EGF dari sini. Nah, segitiga EGF merupakan segitiga siku-siku, jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Karena garis EF adalah sisi miring, ya, sisi miring, maka rumusnya adalah EF kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah EG kuadrat, atau EF sama dengan akar EG kuadrat ditambah FG kuadrat. Masukkan EG-nya 5 cm, kemudian FG-nya 12 cm, menjadi EF sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, kemudian menghasilkan akar 169. Akar 169 adalah 13, jadi EF adalah 13 cm. 13. Oke. Nah, untuk mencari keliling dari segitiga ADF, tinggal jumlahkan semua sisinya. Sisi DE ditambah EF ditambah DE. Jadi 14 ditambah 13 ditambah 12 sama dengan 48 cm. Luas segitiga DEF adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah DE, ini alas, ini tinggi. Kenapa tingginya EF bukan EE? Karena tinggi harus tegak lurus atau siku-siku. Tinggi harus tegak lurus dengan alas. Maka garis yang tegak lurus dengan alasnya adalah EG. Karena yang tegak lurus dengan alasnya adalah FG. FG tegak lurus dengan garis DG. Nah, garis DG ya. Jadi FG tegak lurus dengan garis DG, maka tinggi dari segitiga tersebut adalah FG. Kemudian alasnya hanya dari DE, bukan DG. Karena segitiga DF, maka alasnya hanya garis DE. Kemudian garis DE adalah 14 dan FG adalah 12, maka luas segitiga DEF adalah setengah kali 14 kali 12 menghasilkan 84 cm3. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada
video-video lain dari KKN tematik FKIP dari kelompok 9A. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.